Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi dalam cerita rakyat di sana bahwa ada setiap tahun ada sesosok monster yang turun dari gunung yang setiap kali itu merusak atau menghancurkan desa yang ada di daratan China sana. Nian ini setiap tahun akan datang lalu kemudian menghancurkan hasil panen saudara-saudara. Jadi ayam, kerbau, babi dimakan semua sama dia. Karena Nian ini punya tradisi setiap tahun makan, saudara ya. Lalu kemudian rakyat di sana begitu ketakutan di desa tersebut, dan akhirnya mereka setiap tahun itu mereka taruh sesajen di depan pintu supaya Nian itu tidak merusak. Jadi dikasih makan, saudara. Diceritakan dalam satu waktu ketika menjelang Nian akan turun dari gunung, lalu kemudian datanglah semua warga di desa tersebut sudah bersiap-siap. Sudah ada yang lari mengungsi, sudah ada yang mengunci diri di dalam rumah, sudah ada yang betul-betul sudah tidak takut bertemu dengan Nian. Lalu kemudian dikisahkan ada seorang pengemis, bapak-bapak tua, yang datang lalu kemudian masuk ke desa tersebut. Tapi mendapati desa itu sepi sekali, kosong sekali saudara-saudara. Dan akhirnya bapak-bapak tersebut datang mendekati sebuah rumah kecil yang rupanya rumah tersebut dihuni oleh ibu-ibu yang sudah tua, ya. Ayo jangan tebak mereka nikah ya, bukan saudara-saudara ya. Nah, jadi bapak-bapak tua ini ketuk itu pintu dan bilang, "Saya minta makan, saya lapar, saya belum makan," begitu. Tapi ibu ini mengatakan, "Aduh, kamu kenapa datang ke sini? Ini Nian mau datang," begitu. Lalu akhirnya bapak itu mengatakan, "Saya butuh makan," gitu. Akhirnya ibu ini karena baik hati, akhirnya dia bilang, "Ayo cepat-cepat masuk. Kuailet, saudara-saudara ya. Ayo masuk." Dikasih makan dan ibu ini mengatakan, "Kamu diam, kamu jangan bikin suara, karena kalau kamu ketahuan ada suara, Nian akan menghancurkan rumah ini." Bapak ini mengatakan, "Terima kasih kamu sudah menampung saya, kamu sudah kasih makan. Dan sebagai imbalannya saya akan usir Nian itu." Ibunya kaget. "Loh, kok bisa? Selama ini Nian itu monster yang luar biasa, kuat, menakutkan. Kok kamu bapak-bapak tua kok bisa?" Saudara-saudara, rupanya bapak tua itu mengeluarkan di dalam sakunya petasan. Nah, ketika Nian itu datang, bapak tua itu kemudian membakar petasan tersebut. Lalu dia lempar kepada Nian itu, saudara-saudara. Dan ketika dia lempar, Nian itu ketakutan, saudara. Dan akhirnya ketika bapak tua itu dia lempar petasan, lalu rupanya dia menyiapkan baju merah, kain merah. Di situ dia kibar-kibar saudara di depan Nian. Akhirnya Nian itu ketakutan melihat baju merah, kain merah, melihat petasan. Dan akhirnya sejak saat itu seluruh penduduk desa setiap kali Nian mau datang, mereka membakar petasan, mereka pakai baju merah, mereka pasang lampion merah. Saudara tanya, "Terus Pak, angpaunya mana?" Begitulah ceritanya. Jadi dalam cerita itu saudara tidak ada angpau, ya. Dalam cerita itu saudara ada petasan, ada baju merah, dan ketika saya membaca cerita itu saya tertarik. Wah, ternyata budaya Chinese itu kaya sekali ya saudara-saudara ya. Tapi sayangnya adalah kalau hari ini kita bicara tentang budaya Chinese, makin lama mungkin kita harus akui bahwa maknanya itu makin lama makin luntur saudara-saudara. Termasuk cerita tentang Imlek tadi. Yang saya tahu selama di Imlek adalah makan-makan. Ketika saya datang di sini, yang saya tahu selama Imlek adalah bagi dapat angpau. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak tahu saudara, apakah selama ini, selama saudara merayakan Imlek kemarin, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah saudara tahu, apakah anak-anak cucu kita tahu tentang cerita itu semua? Dan menurut saya cerita itu sangat menarik.
cerita itu mengandung makna bahwa bagaimana kita menyambut tahun bukan dengan kesedihan atau ketakutan, tapi kita menyambut tahun dengan optimis. Bagus kan maknanya? Kita menyambut tahun dengan apa? Dengan satu rasa berbesar hati, optimis, ceria. Dan itulah Imlek. Tetapi hari ini saya khawatir bahwa anak-anak muda kita, bahkan mungkin kita, akhirnya sudah kehilangan maknanya. Kita cuman memikirkan Imlek hanya sekadar makan enak. Coba tanya deh anak cucu kita sekarang, kalau pulang coba tanya. Menurut kamu yang menyenangkan di Imlek apa? Paling jawabannya antara dua ini. Tuh betul ya? Antara angpau atau makan enak. Makan popo punya cukyok. Dari tadi saya lihat nggak ada cukyoknya ini. Ini kode saudara-saudara ya. Nah ketika saya mempersiapkan kisah ini, mempersiapkan cerita ini, saya langsung merasa bahwa wah, jangan-jangan apa yang terjadi dengan Imlek juga terjadi dalam kekristenan kita. Jangan-jangan apa yang terjadi dengan generasi yang kehilangan makna dari Imlek ini hanya cuma melihat apa yang fisik, dapat uang, dapat angpau, dapat makan enak. Generasi ini cuma bisa melihat hal-hal yang jasmaniah, tetapi tidak mampu melihat makna rohani di balik apa yang dilakukan selama Imlek. Saya khawatir jangan-jangan orang Kristen hari ini cuma bisa melihat hal-hal yang jasmaniah, yang hidup hanya berdasarkan yang jasmaniah saja, tetapi sudah kehilangan makna rohani dari kehidupan itu sendiri. Dan itulah yang dituliskan oleh Efesus, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca saudara-saudara. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Efesus. Di ayat yang ke-11 Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Meskipun saudara-saudara kesannya ini seperti mau berperang, tapi sebenarnya Paulus tidak bermaksud ingin mengatakan bahwa kita mau berperang. Tetapi maksud Paulus adalah tentu saja bukan perang jasmani, tetapi perang rohani. Di mana Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa kita harus berjaga-jaga melawan tipu muslihat iblis. Saudara, hari ini mungkin saya tidak tahu saudara ketika membaca bagian ini saudara langsung merasa bahwa ini lagi berbicara tentang mengusir, mungkin kuntilanak saudara di pohon di depan rumah. Atau saudara ingin berkata ini sedang mau mengusir roh jahat yang ada di tetangga sebelah. Bukan saudara. Saya pikir Paulus tidak sedang bermaksud untuk menceritakan tentang melawan genderuwo atau tuyul atau kuntilanak. Tentu saja tidak. Tetapi yang Paulus ingatkan melalui surat Efesus ini bahwa ada sebuah peperangan tidak kasat mata, yaitu peperangan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, suatu kali ada sebuah cerita di mana dua sahabatan Upin dan Ipin, saudara-saudara, sedang ngobrol-ngobrol. Ipin bertanya kepada Upin, "Upin, bagaimana tugas kamu menggoda si Acong?" Begitu. Upin mengatakan, "Bisa, gampang. Aku sudah bikin Acong jatuh dalam dosa," katanya. "Aku bikin Acong selingkuh sama teman atau sama sahabatnya." Mudah saja," kata iblis. "Kalau kamu bagaimana, Ipin?" Waduh, Ipin mengatakan, "Tenang saja, aku sama Asyang gampang." "Loh, kok bisa?" "Maaf ya kalau ada yang namanya Acong sama Asyang, Tuh Puji. Contoh doang, hanya contoh ya. Wah, saya duga ada ini namanya Pak Asyang ya. Maaf ya." Lalu kemudian Ipin, si iblis ini saudara-saudara, si setan bernama Ipin ini mengatakan, si Asyang ini gampang cara bikin dia jatuh dalam dosa." "Loh, segampang apa? Aku berhasil bikin Acong selingkuh." Ipin mengatakan, "Kalau aku gak usah bikin Asyang selingkuh." "Dosa apa kalau begitu? Judi ya?" "Bukan." "Dosa apa kalau begitu? Bunuh orang?" "Bukan." "Apa dong?" "Simple, bikin aja Asyang melupakan Tuhan. Gitu aja. Kasih dia nyaman aja. Kasih dia hidupnya aman-aman. Gak usah kasih penyakit. Gak usah mendatangkan malapetaka. Gampang, bikin saja hidupnya nyaman. Maka pasti dia akan lupa Tuhan." Kok pada diem?
Menurut saudara-saudara, orang akan lupa Tuhan waktu ada dalam masalah atau waktu tidak ada masalah? Waktu tidak ada masalah. Orang akan lupa Tuhan ketika hidup susah atau hidup senang? Hidup senang. Kebanyakan kita mungkin harus mengakui bahwa hidup kita akan jauh dari Tuhan ketika hidup kita makin lama makin nyaman. Itulah natur manusia. Manusia punya sebuah natur, saudara-saudara. Di mana naturnya, ngomong-ngomong cerita setan Upin Ipin itu jangan dipercaya ya saudara-saudara ya. Itu cuman ilustrasi ya. Jangan dianggap kebenaran ya. Itu cuman ilustrasi. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan apa? Melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat. Dan sekali lagi, maksud dari Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa kita sedang melawan roh setan yang merasuk orang atau roh setan yang makan orang, bukan. Tapi Paulus sedang mengatakan ada sebuah roh yang tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, saudara-saudara, roh itu ngomong bahasa Yunaninya adalah pneuma. Pneuma itu bukan bicara soal ada roh halus, gentayangan, bukan bicara soal roh nenek moyang, bukan. Pneuma itu sedang berbicara tentang ada sebuah semangat, ada sebuah cara pandang, ada sebuah filosofi yang sedang berusaha atau menguasai cara pikir orang hari ini. Satu kali ada ibu-ibu yang suami istri yang saya kenal sering lihat karena pelayanan. Suaminya mengatakan, "Pak, istri saya mau menceraikan saya." Kenapa? Ya karena masalah istri saya pergi ke gym, Pak. Hah? Pergi ke gym apa hubungannya dengan menceraikan Bapak? Rupanya di gym itu istrinya ketemu dengan sosialita yang lain. Bermula dari main apa? Ya itulah treadmill atau apalah itu saudara-saudara. Kenalan, setelah itu apa? Pulang ngopi-ngopi cantik. Waktu ngopi-ngopi cantik terus kemudian tanya, gimana kabar? Suami kamu gimana gitu, terus mulai ditanya. Tasnya kok nggak ganti-ganti? Iya nih suami pekerjaan gak terlalu bagus, ya udah pakai tas yang ada aja. Aduh, kamu bodinya masih bagus. Kamu masih muda. Kayak dia dong. Saya berhasil cariin duda kaya buat dia. Coba lihat sekarang gayanya. Tasnya bagus. Kamu mau gak dicariin duda kaya? Waktu pertemuan pertama minum kopi, minum cantik-cantik ya. Saudara waktu ditanya begitu terpengaruh nggak saudara? Enggak. Oh enggak. Pulang setia. Lama-lama lihat ini pakai tas bagus, lihat ini sepatu bagus, bajunya baju bagus. Lalu dibilang begini, kamu masih muda. Ceraikan saja suamimu. Nanti ada duda kaya yang bisa tampung kamu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang akhirnya saudara digugat cerai. Yang tadinya tidak mau, tapi akhirnya itulah roh-roh jahat di udara. Saudara paham maksud saya? Roh jahat di udara bukan bicara tentang, sekali lagi bukan kuntilanak yang melayang-melayang. Tapi roh jahat di udara sedang berbicara tentang sebuah pandangan dunia. Filosofi dunia, cara pandang dunia. Yang tadi kalau ayat tadi mengatakan pergaulan yang buruk. Itulah yang menjadi musuh kita. Itulah yang menjadi lawan kita hari ini. Tanpa sadar kita bisa menemukan ada orang Kristen yang bisa pergi ke gereja, rajin ke gereja. Tapi di saat yang bersamaan, dia adalah orang Kristen yang menghidupi kedagingannya. Orang Kristen yang hidup menuruti hawa nafsunya. Orang Kristen yang juga bisa hidup dalam dosa-dosa dalam hidupnya. Dan itu yang Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari ini saudara saya menemukan sebuah artikel yang diterbitkan oleh sebuah website, judulnya website itu YMI saudara-saudara ya.
Jadi artikel itu mengatakan ada 6 tanda kekristenan kita adalah kekristenan yang sudah terlalu nyaman. Menarik saudara, saya mengambil beberapa di antaranya. Salah satu di antaranya mengatakan kekristenan kita terlalu nyaman ketika kita itu cuma menjadikan gereja dan Tuhan cuma buat nyamannya kita. Ada orang-orang yang datang ke gereja kalau melihat, waduh gereja tempat parkir udah penuh, males gak mau ke gereja. Ada orang-orang yang ke gereja, aduh gereja ini gak asik gak nyaman, males ke gereja. Jadi orang cuman pergi ke gereja cuman untuk mencari kenyamanan. Tanpa sadar kita menghidupi kekristenan yang bukan kekristenan. Kita cuma cari kenyamanan. Itulah yang Paulus ingatkan, bahwa ada roh yang menguasai kita, yaitu kita cuma mau cari nyaman. Kita cuma mau cari enak. Padahal gereja jika dibandingkan dengan gereja mula-mula, orang datang bersekutu aja mesti sembunyi-sembunyi. Orang datang bersekutu saja mesti di bawah tekanan dan ancaman. Tapi hari ini saudara kita dengan mudah bisa menenteng Alkitab kita. Datang ke gedung gereja beribadah dengan nyaman. Semuanya sudah enak saudara dengan gedung yang ber-AC. Tapi hari ini orang Kristen kehilangan makna dari ibadah itu. Cuman mau cari yang nyaman. Kalau sudah gak nyaman sedikit, hilang saudara. Sudah merasa bahwa tempat duduknya sudah diambil. Di gereja kadang-kadang tempat duduk itu ada nama kita. Betul ya? Itu nomor 2 dari sebelah kanan, itu tempat duduk saya. Datang saudara kita cemberut gara-gara apa? Tempat duduk kita udah diambil orang. Akhirnya datang ke gereja bukan dapat damai sejahtera, malah bikin perkara saudara, bikin hal. Saudara paham gak maksudnya? Itulah kadang-kadang menjadi masalah kekristenan kita. Sama seperti Imlek tadi bukan? Orang cuma peduli dengan angpau dan makan. Tapi lupa bahwa sebenarnya ada makna di balik itu. Yang kedua saudara, kita cari ayat-ayat yang cuma menyenangkan buat kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman, orang cuma mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya. Cuma mau cari yang menyenangkan buat dirinya. Tapi lupa bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah, kalau Tuhan ibaratkan pedang bermata dua. Yang apa? Yang memurnikan kita. Pedang yang memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kalau hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan sudah tidak lagi mengubah kita. Something wrong. Bukan salah firman Tuhannya, salah kitanya. Kalau hari ini kekristenan kita tidak lagi membuat kita bertobat, something wrong. Kita kehilangan maknanya. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa di dalam artikel ini, kita biasa-biasa aja kalau misalnya kita menemukan ada orang yang tidak percaya Yesus atau tidak menghidupi kebenaran, ya kita merasa biasa-biasa aja. Kita udah enggak lagi merasa ada sebuah kebutuhan untuk kemudian bersaksi. Merasa sebuah kebutuhan untuk kemudian membawa orang itu kepada Tuhan. Berikutnya, kita berdoa. Ya kita doa, tetapi kita doa cuman seputar kenyamanan kita doang. Doa kita cuman isinya adalah sebuah deretan atau daftar panjang. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan saya mau begini dan begitu. Tuhan saya mau bisnis, berkati bisnis saya. Tuhan saya mau begini, semua isi soal kenyamanan kita. Kita sudah tidak lagi berdoa untuk orang lain, supaya orang lain bisa bertobat misalnya. Kita sudah tidak lagi berdoa untuk dosa-dosa kita. Kita sudah tidak lagi berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi kita cuma minta Tuhan, mohon maaf. Tuhan tidak ubahnya seperti seorang babu yang kita cuma minta-minta untuk begini dan begitu. Sama-sama kita baca saudara, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Akhirnya saudara Paulus mengatakan bahwa melawan ini adalah dengan doa. Maksudnya apa doa? Doa ini saudara sekali lagi bukan doa untuk kemudian kita minta ini dan itu. Bukan doa kemudian kita minta Tuhan aku mau ganti mobil. Bukan doa kita berdoa supaya Tuhan aku mau supaya karirku naik pangkat atau naik jabatan, gajiku naik, bukan.
Tapi doa ini adalah sebuah doa yang disebut sebagai alat berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga, saudara-saudara? Seperti yang saya katakan tadi, ada sebuah pendangkalan yang terjadi dalam doa-doa kita hari ini. Kerjaan kita, saudara, adalah cuma minta kenyamanan buat diri kita sendiri. Tidak salah kalau saudara minta, misalnya saudara sedang sakit, saudara minta disembuhkan. Tidak salah. Tidak salah kalau saudara meminta perlindungan Tuhan. Tidak salah. Tetapi apa yang salah adalah ketika fokus doa kita adalah diri kita sendiri. Kenyamanan diri kita sendiri. Saudara, misalnya di dalam Habakuk, saudara akan menemukan bahwa doa itu adalah bukan bicara soal saya cuma minta kenyamanan. Tapi doa itu adalah sebuah sarana untuk berjaga-jaga. Misalnya dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Di situ Habakuk mengatakan, aku berdiri di menara penjagaan. Dan disitulah aku menantikan Tuhan. Aku berdoa. Maksudnya doa itu adalah sebuah sarana, saudara, untuk supaya kita diingatkan kembali akan hidup kita, apa yang salah dalam hidup kita, apa yang mesti dikoreksi dalam hidup kita. Doa itu adalah sarana berkomunikasi sama Tuhan. Amin. Siapakah di antara saudara yang anak saudara kalau ngomong sama saudara isinya cuma minta doang? Ada? Kalau saudara punya anak, misalnya anak saudara datang sama saya lalu kemudian mengatakan, "Ma, minta, Pa, minta." Setelah dikasih, ngeloyor dia pergi. Dia ngomong thank you. Terus dia datang lagi, kerjanya cuman. Kalau saudara punya anak seperti itu, saya mau tanya kiri kanan boleh. Itu anak harus saudara apakan? Dia enggak pernah ngomong soal hidupnya, dia enggak pernah ngomong mesti bagaimana, Pa. Ini aku mesti bagaimana ya, temanku begini. Dia enggak pernah ngomong, dia cuma datangnya cuman minta duit, minta jajan, minta dibeliin ini. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara punya anak kayak gitu, saudara apakan? Saya yakin orang tua yang waras akan was-was, betul? Karena anak saudara yang datangnya kerjanya cuma minta. Tidak pernah dia tanya, "Pa, misalnya nih ya, Pa, aku ambil kuliah mana ya? Menurut Papa bagusnya yang mana?" Itu anak yang normal, betul nggak? Karena dia datang bertanya kepada saudara sebagai orang tua untuk minta bimbingan, minta petunjuk. "Pa, ada cowok naksir aku, Ma. Ada 2 cowok naksir aku. Gimana menurut Mama?" Itu namanya anak yang normal. Dan saudara merasa sebagai orang tua, saudara merasa saudara berfungsi dengan benar. Saudara akan berikan tuntunan. Ada yang salah saudara tegur, kamu salah loh. Kamu gak benar loh. Itu namanya komunikasi normal yang benar antara orang tua dan anak. Sekarang pertanyaan saya, kita dengan Bapa di sorga komunikasinya kayak gimana? Berapa kali, kapan terakhir kali saudara kita tanya sama Tuhan, "Tuhan, bimbing aku untuk keputusan ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan, bagaimana Tuhan?" Berapa kali terakhir, kapan terakhir kali kita bilang, "Tuhan, aku minta ampun, aku salah begini. Tuhan, kayaknya ada yang salah dengan hidupku, apa yang mesti aku lakukan?" Itu doa yang benar. Itu yang disebut doa berjaga-jaga. Doa di mana kita berkomunikasi dengan Bapa, dengan sebuah berjaga-jaga. Dan itulah sebabnya saudara, bahkan Yesus pun berdoa, betul? Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Iya. Menurut saudara, Tuhan perlu berdoa tidak? Halo? Halo? Tuhan perlu berdoa tidak? Jawabannya harusnya tidak. Kalau definisi doa itu adalah minta. Tapi kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena dia berkomunikasi dengan Bapa. Bahkan Yesus pun berdoa. Lah kita ngapain? Amin. Di gereja ini ada persekutuan doa kan ya? Kita ngapain? Nonton lapor Pak. Ketika kekristenan kita terlalu nyaman, saudara, something wrong.
Meminta supaya di sepanjang tahun depan ini Tuhan boleh menyertai, Tuhan kuatkan kita, Tuhan juga boleh membuka mata rohani kita supaya kita menghidupi kekristenan dengan benar, menghidupi iman kita dengan tepat, menghidupi iman kita dengan baik. Dan saya berdoa, saya tahu saudara-saudara bahwa tidak mudah untuk melakukannya, tetapi justru disinilah kita datang dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita minta Tuhan membimbing kita. Saya mendoakan semoga saudara mendapati tahun yang penuh berkat Tuhan. Bukan cuma berkat jasmani, tapi juga banyak berkat rohani untuk setiap saudara. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama ditegur Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tidak berhenti di sini, tapi firman-Mu itu menolong kami, menyertai kami, mengingatkan kami, bahkan menginsafkan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati dengan berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.